warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa SMA Negeri 1 Garingrejo dari kelas 12 IPS 2 ingin menyelesaikan salah satu tugas video kami yang bertemakan pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha produksi tempe dalam upaya menjaga kelestarian proses produksi tempe secara tradisional di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya ada identitas peneliti, yaitu yang pertama ada Ancela Ferense dengan NIS 12289 dan Rika Amelia dengan NIS 12309. Produksi tempe di Pekon Wonodadi yang letaknya di Dusun 3 Wonodadi, UKM produksi tempe ini sudah lama berproduksi dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Tempe, makanan yang berbahan baku kedelai ini, sangat diminati semua kalangan masyarakat. Harganya terjangkau untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga. Makanan merakyat ini sudah seharusnya tetap dilestarikan. Sebab tempe adalah makanan warisan bangsa Indonesia. UKM yang ada di Pekon Wonodadi yang ada di lingkungan Dusun 3 yang sampai saat ini berjalan sangat baik sekali. Sebab melibatkan ibu-ibu sebagai karyawan. Hal ini sangat perlu dukungan semua pihak. Karena kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat lingkungan. Irwanto, salah satu di antara pelaku UKM yang ada di Pekon Wonodadi, menuturkan bahwa UKM memang harus dipertahankan. Contohnya saya. Selama ini saya jalankan, alhamdulillah yang ikut kerja dengan saya, ibu-ibu yang ada di lingkungan saya. Lumayan bisa untuk membantu kebutuhan mereka. Saya mengelola tempe sejak saya belum berkeluarga hingga saat ini. Bahan baku kedelai yang saya buat tempe hampir 200 kg per hari dengan karyawan 9 orang. Pemberdayaan ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dan diharapkan terjadi peningkatan kualitas dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Usaha produksi tempe adalah usaha UMKM di Pekon Wonodadi yang mana para karyawannya adalah masyarakat setempat. Usaha produksi tempe ini sudah sejak lama didirikan. Yang awalnya hanya sebagian keluarga saja yang mengelola usaha ini, kemudian semakin lama semakin banyak memiliki karyawan dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris empowerment, yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan power kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Sedangkan pemberdayaan komunitas merupakan serangkaian upaya dalam pembangunan sosial yang mendorong komunitas agar mampu mengidentifikasi masalah dan potensi untuk memecahkan permasalahan itu sendiri. Siklus pemberdayaan terdapat 7 tahapan dalam 7 siklus pemberdayaan, yaitu 1. Keinginan untuk berubah. 2. Melepaskan halangan-halangan. 3. Memiliki rasa bertambah. 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. 7. Merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Siklus pemberdayaan 1. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu karyawan, yakni Ibu Indri, 42 tahun, diketahui bahwasannya motivasi untuk bergabung di usaha ini adalah untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Selain itu juga dapat menambah keterampilan dalam memproduksi tempe secara tradisional. 2. Melepaskan halangan-halangan. Ibu Indri mengatakan bahwa tidak ada halangan yang menghambat selama bekerja menjadi karyawan di sini. Semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan selama proses produksi tempe karena untuk setiap usaha produksi sudah dibagi tugasnya masing-masing. 3. Memiliki rasa bertambah. Sejak Ibu Indri bergabung menjadi karyawan di sini, beliau terdorong untuk menumbuhkan keterampilan dalam memproduksi tempe secara tradisional.
Hal ini menumbuhkan rasa memiliki dalam diri Ibu Indri. Beliau berpartisipasi dalam setiap pekerjaan yang membuat beliau memiliki rasa tanggung jawab. 4. Mengembangkan peran dan tanggung jawab. Awalnya, Ibu Indri bergabung hanya untuk mengisi waktu luang dan menambah pendapatan. Tetapi hal inilah yang membuat beliau memiliki keterampilan dalam memproduksi tempe secara tradisional. Oleh karena itu, beliau mengemban peran dan tanggung jawab yang sangat luas. 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Dengan bergabungnya Ibu Indri menjadi karyawan, membuat beliau menghasilkan pendapatan yang dapat membantu keluarga, apalagi dengan upah setiap pasaran. Hanya dengan menjadi karyawan saja sudah dapat membantu menambah penghasilan. 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Sebelum bergabung dalam produksi tempe ini, Ibu Indri tidak memiliki keterampilan untuk memproduksi tempe dan tidak memiliki penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Tetapi setelah bergabung, beliau bisa mengisi waktu luang, menambah penghasilan keluarga, dan memiliki keterampilan dalam usaha produksi tempe secara tradisional. Berdasarkan pengamatan peneliti, dapat diketahui bahwasanya dengan adanya usaha produksi tempe mampu membangkitkan semangat masyarakat dalam meningkatkan keterampilan produksi tempe secara tradisional. Melihat potensi masyarakat yang belum optimal di Desa Wonodadi tersebut, mendorong semangat Ibu Sumi selaku istri pemilik usaha produksi tempe untuk mengajak masyarakat mengembangkan potensinya dalam produksi tempe secara tradisional guna menjaga kelestarian proses produksi tempe di Desa Wonodadi. Dengan ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait strategi 5P yang juga menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan tersebut. Berikut hasil analisis peneliti terkait strategi pemberdayaan 5P. Strategi pemberdayaan komunitas lokal yang ke-1, P1, pemungkinan, kedua, P2, penguatan, ketiga, P3, perlindungan, keempat, P4, penyokongan, dan yang kelima yaitu P5, pemeliharaan. Kita bahas terkait strategi 5P. 1. Pemungkinan. Pengertian pemungkinan di sini ialah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara tradisional. Pemungkinan yang dilakukan usaha produksi tempe adalah pemilik usaha produksi tempe tersebut memang tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi hanya untuk orang-orang yang memang ingin bekerja saja. Informasi adanya pekerjaan di usaha produksi tempe ini didapat dari mulut ke mulut, tidak ada sosialisasi khusus apapun. Yang kedua, penguatan. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bentuk penguatan yang dilakukan di usaha produksi tempe ini adalah dengan mengajarkan tentang bagaimana cara memproduksi tempe. Hal ini dilakukan pada awal para karyawan ini bekerja untuk memproduksi tempe secara baik dan benar agar tidak ada tempe yang gagal produksi dan setiap karyawan diberi pelatihan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu perlindungan. Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah. Perlindungan yang diberikan oleh pemilik usaha produksi tempe ini kepada karyawannya adalah dengan memberikan uang tunjangan kepada para pekerjanya jika terdapat pekerja yang sakit. Hal ini bertujuan agar pekerja yang sakit tersebut bisa cepat diobati dan dapat kembali bekerja. 4. Penyokongan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Menurut pemilik usaha produksi tempe tersebut, tidak ada penyokongan atau pelatihan khusus yang diberikan kepada para karyawannya. Mereka hanya diajari caranya memproduksi tempe dari awal mulai bekerja saja dan diberitahu tugasnya masing-masing. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Strategi pemberdayaan ini bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam proses pemberdayaan ini, usaha produksi tempe berusaha mencegah terjadinya masyarakat yang lemah menjadi semakin lemah. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara masyarakat yang sudah maju dan yang belum maju atau berkembang serta menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Dengan segala upaya yang sudah Ibu Sumi lakukan menjadi dirinya. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Strategi pemberdayaan ini bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam proses pemberdayaan ini, usaha produksi tempe berusaha mencegah terjadinya masyarakat yang lemah menjadi semakin lemah. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara masyarakat yang sudah maju dan yang belum maju atau berkembang, serta menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Dengan segala upaya yang sudah Ibu Sumi lakukan,
menjadikan dirinya dan karyawan merasa tertantang untuk melakukan upaya yang lebih besar. Namun, selain hal itu, Ibu Sumi harus mampu menjadikan usaha ini terpelihara. Pandangan masyarakat setempat terkait pemberdayaan. Di balik berdirinya sebuah usaha, tentunya tidak luput dari perhatian ataupun pandangan masyarakat yang berada di sekitarnya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Pekan Wonodadi, yakni Ibu Nur, dapat diketahui bahwasanya masyarakat sekitar mengapresiasi upaya usaha produksi tempe dalam memberdayakan masyarakat, di mana usaha produksi tempe ini dapat membantu membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dan dapat terus melestarikan produksi tempe secara tradisional. Di sisi lain, masyarakat melihat usaha produksi tempe ini memiliki progres yang baik dalam melakukan pemberdayaan. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan tersebut, sehingga semakin banyak pula masyarakat yang diberdayakan. Beliau berkata bahwa usaha produksi tempe ini mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari awalnya usaha kecil yang dikelola oleh keluarga menjadi usaha yang lumayan besar dan dikelola oleh karyawan yang notabene juga masyarakat lokal. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya usaha produksi tempe ini yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu juga dapat mengisi waktu luang dengan manfaat menambah pendapatan keluarga. Selain itu ada dampak negatif yang dikeluarkan, seperti adanya bau limbah dari bekas pembuatan tempe yang mengganggu masyarakat sekitar. Kesimpulannya, berdasarkan analisis peneliti, usaha produksi tempe mampu menjadi wadah bagi para masyarakat sekitar di Pekan Wonodadi untuk menggali, mempelajari, dan mengembangkan potensi diri khususnya dalam bidang UMKM. Selain itu, usaha produksi tempe dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan yang berbasis pada sumber daya lokal, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan membentuk sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Pemberdayaan yang dilakukan usaha produksi tempe dapat menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, semangat, keyakinan, kesempatan, tanggung jawab, dukungan, inisiatif, dan kreativitas untuk merubah keadaan ke arah kemandirian masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha produksi tempe ini mampu mengurangi pengangguran yang ada di Pekan Wonodadi serta mampu membentuk produk yang sudah mempunyai nama di kalangan pasar. Menjadi salah satu contoh bahwa pemberdayaan usaha tersebut sudah berhasil dan berkembang.